Selamat datang di Nupiverse. Hari ini, kita akan membahas skenario terburuk yang bisa menimpa peradaban manusia, Perang Dunia Ketiga. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata dan membuat kita berpikir. Kita akan bahas dampak global, senjata yang digunakan, siapa yang terlibat, dan adakah tempat aman di bumi. Topik ini penting, karena ketidaktahuan lebih berbahaya daripada kenyataan pahit. Siapkan mental dan pikiran terbuka, karena setelah ini, cara pandang kalian terhadap dunia mungkin berubah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan diskusi kritis lainnya. Mari kita mulai. Bayangkan detik pertama Perang Dunia Ketiga dimulai. Dalam sekejap, dunia yang kita kenal berubah total, bukan hanya di medan perang, tapi di setiap sudut kehidupan manusia. Bukan bom nuklir yang langsung meledak, tapi ekonomi global yang runtuh seketika. Sistem keuangan yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari tiba-tiba goyah, menciptakan kepanikan di seluruh dunia. Pasar saham anjlok, mata uang hancur, hiperinflasi melanda, nilai tukar jatuh bebas, investasi lenyap dalam hitungan jam. Uang di bank jadi tak berharga. Tabungan seumur hidup menguap, kepercayaan pada sistem keuangan hilang. Rantai pasok global terputus, barang, makanan, obat-obatan jadi langka dan mahal. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, distribusi logistik kacau balau. Kelaparan bisa terjadi di mana saja, bahkan di negara maju. Ketidakpastian membuat masyarakat panik, berebut sumber daya yang tersisa. PBB lumpuh, aliansi militer diuji, negara netral dipaksa memilih pihak. Ketegangan politik meningkat, diplomasi internasional nyaris tak berfungsi. Diplomasi mati, digantikan ancaman dan ultimatum. Setiap negara berjuang untuk bertahan, mengutamakan kepentingan sendiri. Internet terfragmentasi, sensor dan propaganda merajalela. Komunikasi global terputus, masyarakat terjebak dalam informasi yang dikendalikan. Informasi jadi senjata, kebenaran sulit ditemukan. Setiap berita dipenuhi bias, membuat publik semakin bingung dan terpecah. Krisis pengungsi meledak, jutaan orang mencari perlindungan, menciptakan dilema moral bagi negara-negara tetangga. Batas negara menjadi garis hidup dan mati. Energi jadi barang langka, minyak, gas, listrik dijatah, industri berhenti. Kota-kota besar berubah menjadi gelap dan sunyi. Musim dingin jadi ancaman mematikan di negara 4 musim. Tanpa pemanas, ribuan orang terancam hipotermia. Struktur masyarakat runtuh, kepercayaan hilang, hukum digantikan kekerasan. Ketertiban sosial berubah menjadi kekacauan. Penjarahan dan kejahatan jadi hal biasa. Rasa aman menghilang, setiap orang berjuang untuk bertahan hidup. Semua berawal dari satu keputusan politik yang salah, berakhir dengan kehancuran peradaban. Satu langkah keliru bisa memicu bencana global. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi seberapa banyak kemanusiaan yang tersisa. Solidaritas dan empati menjadi harapan terakhir. Dunia yang kita kenal bisa lenyap dalam hitungan hari. Segala rutinitas berubah menjadi perjuangan untuk bertahan. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi efek domino ini. Bahkan negara terkuat pun bisa tumbang oleh kekacauan yang tak terkendali. Setiap aspek kehidupan akan berubah drastis. Pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial terhenti mendadak. Ketahanan mental dan solidaritas jadi kunci bertahan. Hanya dengan saling membantu, manusia bisa melewati masa tergelap ini. Krisis ini akan menguji batas manusia. Setiap individu dipaksa menghadapi ketakutan dan kehilangan. Tidak ada pemenang, hanya yang bertahan. Sejarah akan mencatat siapa yang mampu bertahan di tengah kehancuran. Inilah realita perang global di era modern. Apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Atau justru terjebak dalam kepanikan massal, kehilangan arah di tengah badai kehancuran yang tak terduga? Sekarang, mari bicara soal senjata. Di era modern, senjata bukan hanya soal peluru dan ledakan, tapi juga tentang kekuatan yang bisa mengubah peradaban dalam sekejap. Senjata nuklir jadi ancaman utama. Satu bom bisa hancurkan kota, radiasi bertahan puluhan tahun. Dampaknya tak hanya langsung, tapi juga merusak generasi berikutnya lewat penyakit dan lingkungan yang tercemar. Konsep mutually assured destruction, jika satu negara nuklir menyerang, yang lain membalas, hasilnya kiamat nuklir. Dunia hidup dalam bayang-bayang ketakutan, di mana satu kesalahan bisa memicu kehancuran global. Musim dingin nuklir bisa menyebabkan gagal panen global dan kepunahan massal. Matahari tertutup debu, suhu turun drastis dan miliaran orang terancam kelaparan. Namun sebelum nuklir, perang siber sering jadi serangan pembuka. Serangan digital bisa melumpuhkan negara tanpa suara, tanpa ledakan.
Hacker negara bisa lumpuhkan listrik, air, perbankan, bahkan sistem transportasi. Dalam hitungan menit, kehidupan modern bisa berhenti total. Kekacauan ekonomi dan sosial terjadi tanpa satu peluru pun ditembakkan. Ketakutan dan kepanikan menyebar, masyarakat kehilangan rasa aman. Senjata hipersonik, rudal super cepat yang sulit dicegat mengubah strategi militer. Kecepatan dan presisinya membuat pertahanan tradisional jadi usang. Perang luar angkasa kini jadi kenyataan. Satelit jadi target, komunikasi dan GPS bisa hilang total, membuat dunia terputus dari informasi. Puing di orbit bisa jebak manusia di bumi selama ratusan tahun. Tanpa satelit, teknologi modern lumpuh, dan eksplorasi luar angkasa terhenti. Senjata biologis dan kimia, meski dilarang, tetap jadi ancaman nyata. Virus mematikan atau gas saraf bisa menyebar diam-diam, menimbulkan teror massal dan krisis kesehatan global. Drone dan senjata otonom, robot pembunuh tanpa emosi, efisiensi mengalahkan etika. Mereka bisa beroperasi tanpa henti, tanpa rasa takut atau lelah. Medan perang masa depan dipenuhi mesin, bukan lagi manusia. Perang jadi lebih cepat, lebih presisi, tapi juga lebih tak terduga. Setiap inovasi senjata membawa risiko kehancuran yang lebih besar. Teknologi yang diciptakan untuk perlindungan bisa berubah jadi alat pemusnah. Perang modern bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga teknologi dan informasi. Siapa yang menguasai data, menguasai dunia. Siapa yang menguasai teknologi, punya keunggulan. Inovasi jadi kunci kemenangan, tapi juga sumber ancaman baru. Tapi semua pihak tetap rentan pada kehancuran total. Tidak ada yang benar-benar aman dari konsekuensi perang modern. Tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar aman. Setiap pertahanan punya celah, dan setiap inovasi bisa dilawan dengan inovasi baru. Perang masa depan adalah perang tanpa batas. Medan tempur bisa di mana saja, di darat, udara, laut, ruang angkasa, bahkan dunia maya. Dan taruhannya, kelangsungan manusia. Setiap keputusan, setiap inovasi, menentukan bersama di planet ini. Siapa pemain utama di panggung ini? Dua kubu besar, Amerika Serikat dan sekutu NATO versus Rusia dan China. Pemicu bisa konflik Ukraina, Taiwan, Laut Cina Selatan, atau perebutan sumber daya di Arktik. Satu percikan api cukup untuk membakar dunia. Amerika dan NATO unggul teknologi dan jaringan militer, tapi opini publik dan perpecahan internal jadi kelemahan. Rusia punya militer besar dan nuklir, China unggul ekonomi dan teknologi. Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, dan Korea Utara kemungkinan terseret. India di posisi sulit, berusaha netral tapi tertekan dua kubu. Timur Tengah main dua kaki, siap berpihak pada yang menguntungkan. Indonesia, netralitas mahal, letak strategis membuat kita jadi rebutan akses militer. Menolak atau menerima salah satu pihak, sama-sama berisiko. Dalam perang global, tidak ada yang benar-benar bisa bersembunyi. Semua negara, langsung atau tidak, akan terdampak. Apakah ada tempat aman di dunia? Tidak ada yang benar-benar kebal, tapi beberapa negara punya peluang lebih baik. Swiss netral, pegunungan Alpen, bunker anti-nuklir, tapi tetap rentan radioaktif dan pengungsi. Selandia Baru, terpencil, mandiri energi dan pangan, jauh dari pusat konflik. Islandia, pulau kecil, energi terbarukan, industri perikanan kuat, tapi tergantung impor. Chile dan Argentina geografis menguntungkan, tapi rawan konflik internal. Bhutan dan negara Pasifik sulit dijangkau, tapi sangat bergantung pada tetangga besar. Antartika, paling aman dari perang, tapi mustahil diakses dan bertahan hidup di sana. Setiap tempat punya kelebihan dan kekurangan, tidak ada jaminan keamanan mutlak. Pilihan terbaik, persiapan dan adaptasi, bukan hanya lokasi. Dunia pasca perang akan sangat berbeda. Bertahan hidup lebih dari sekadar memilih tempat. Jika perang global pecah, apa yang bisa kita lakukan? Dunia bisa berubah dalam sekejap, dan kesiapan menjadi kunci utama untuk bertahan. Dalam situasi genting, setiap keputusan kecil bisa berdampak besar pada keselamatan kita dan keluarga. Prioritas utama adalah air bersih. Tanpa air, manusia hanya bertahan beberapa hari. Simpan air sebanyak mungkin dan pelajari berbagai cara memurnikan air, mulai dari tablet, filter, hingga merebus. Pastikan setiap anggota keluarga tahu caranya. Stok makanan tahan lama seperti makanan kaleng, beras, kacang-kacangan, dan makanan kering. Pilih makanan yang mudah diolah dan tidak memerlukan banyak air atau energi untuk memasaknya. Minimal persediaan 30 hari per orang. Hitung kebutuhan harian dan pastikan stok cukup untuk seluruh keluarga, termasuk bayi atau lansia. Mulai berkebun jika memungkinkan, bahkan di lahan sempit.
Pelajari juga tanaman liar yang bisa dimakan di sekitar lingkungan, karena sumber makanan bisa tiba-tiba langka. Siapkan kotak PTIK lengkap dan stok obat-obatan rutin. Jangan lupa obat khusus seperti untuk asma, diabetes, atau alergi. Pelajari pertolongan pertama dasar. Pengetahuan ini bisa menyelamatkan nyawa saat bantuan medis sulit diakses. Ikuti pelatihan atau tonton video edukasi. Perkuat rumah, siapkan rencana evakuasi, dan jangan pamer persediaan ke orang luar. Keamanan fisik dan kerahasiaan sangat penting. Jadilah tikus abu-abu, tidak menonjol, tidak jadi target. Berpakaian sederhana, dan hindari menarik perhatian. Siapkan sumber cahaya alternatif seperti lilin, senter, dan panel surya kecil. Radio darurat sangat penting untuk mendapatkan informasi terbaru. Informasi sangat penting, walau terbatas. Selalu cari kabar terbaru dari berbagai sumber, agar bisa mengambil keputusan tepat. Keterampilan lebih berharga dari uang. Belajar menyalakan api, memperbaiki barang, menjahit, dan mekanik dasar. Kemandirian adalah kunci. Bangun komunitas, kenali tetangga, dan jalin kerjasama. Dalam krisis, gotong royong memperbesar peluang bertahan. Persiapan mental sangat penting. Latih ketahanan psikologis dengan meditasi, olahraga, atau berbagi cerita. Mental yang kuat membantu menghadapi tekanan. Dunia pasca kiamat menuntut adaptasi, bukan hanya persediaan. Jangan remehkan kekuatan solidaritas dan saling membantu. Bertahan hidup adalah usaha kolektif. Setiap orang punya peran, dari yang muda hingga yang tua. Siapkan diri, fisik dan mental. Latihan fisik rutin dan simulasi keadaan darurat bisa meningkatkan kesiapan. Pengetahuan dan keterampilan adalah senjata utama. Jangan tunggu sampai terlambat, mulai persiapan dari sekarang, dan ajak orang terdekat untuk belajar bersama. Inilah gambaran suram jika Perang Dunia Ketiga pecah. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi menyadarkan kita betapa rapuhnya perdamaian. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami risiko, kita bisa lebih menghargai damai. Jika video ini bermanfaat, subscribe dan share agar lebih banyak yang sadar. Tulis pendapat dan tips kalian di kolom komentar. Diskusi kritis sangat dibutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay safe.